dari pertama Bibis, bincang-bincang dengan SBO. Di episode pertama ini kita akan banyak bincang mengenai olahraga, khususnya dengan kita memulai caranya seni budaya dan olahraga BEM Visipol UMY dan kawan saya Nurul Hidayah dari Dinas Seni Budaya Olahraga BEM Visipol UMY. Baik, kesempatan kali ini kami berdua akan menemani teman-teman nih di podcast di sini. Oh iya nih Kak Sultan, sebelum kita masuk ke podcast Bibis ini, mungkin banyak nih dari teman-teman yang nonton podcast Bibis ini yang masih belum tahu apa tuh Bibis itu, ngapain sih di Bibis ini, mungkin Kak Sultan bisa dijelasin terlebih dahulu ya. Oke, baik. Buat teman-teman yang belum tahu nih ya, Bibis ini merupakan agenda podcast yang diadakan dari Dinas SBO BEM Visipol UMY yang membahas seputar isu olahraga dan isu lain-lainnya dengan menghadirkan pembicara yang tentunya mempunyai kapabilitas pada bidang. Nah, kali ini di episode Bibis pertama ini ada pembicara yang sangat luar biasa yaitu Mas Haikal Nindya Bayu Kusuma. Beliau lahir di Bantul 15 Juni 1997. Nah, beliau ini pernah menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta, SMP Negeri 3 Bantul, SMA Negeri 1 Pajangan, dan Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, selain itu beliau juga memiliki banyak pengalaman dalam organisasi, seperti menjadi staf PSDM BEM FIK UNY, Kepala Departemen PSDM FIK UNY, Duta FIK UNY, dan Dimas di Ajeng Bantul. Selain memiliki banyak pengalaman organisasi nih, Mas Haikal ini memiliki banyak sekali prestasi, seperti juara 2 musik FIK UNY tahun 2016, juara 2 softball FIK UNY tahun 2016, juara 3 musik FEUNY tahun 2017, runner up Duta FIK tahun 2017, dan finalis Dimas di Ajeng Bantul tahun 2019. Dan pastinya karir beliau sekarang yaitu menjadi pembina pramuka SD di Pajangan sejak tahun 2016 hingga sekarang, asisten pelatih karate SDN PCC sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan asisten pelatih karate Dojo Bangun Jiwo sejak tahun 2019 hingga sekarang. Wah, luar biasa sekali ya Mas Haikal ini. Ya. Halo Mas, apa gimana nih kabarnya? Sehat-sehat aja kan pasti? Oke, halo Mas Sultan, alhamdulillah baik. Mas Sultan gimana? Alhamdulillah aku baik juga Mas. Mas Sultan dan Nurul ya? Iya Mas. Gimana Mas? Mbak Nurul apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Kalau boleh tahu saat ini sibuk ngapain nih Mas? Apa kegiatannya rada berkurang atau sama aja nih? Karena kan kita tahu sendiri kan di masa pandemi ini apa-apa tuh dilakukan di rumah. Atau biasa disebut kita daring lah secara online. Oke, terima kasih Mas Sultan, Mbak Nurul. Sebelumnya saya mohon izin untuk perkenalkan diri dulu ya. Oh, silakan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Haikal Nindya Bayu Kusuma, biasa dipanggil Haikal, umur 24 tahun, alamat Badikan Bantul, Bantul, Bantul. Saya alumni FIK UNJ, lulusan 2020, dan saat ini saya mengajar di salah satu SMA di Bantul. Saya juga melatih workout dan gym, namun cuma hanya freelance saja. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan body goals, diet, atau ingin daftar Polri atau militer. Gitu. Wow. Mas, Haikal saat ini sibuk ngapain aja nih Mas? Apa kelihatannya sedikit berkurang atau mungkin sama aja? Karena kan kita tahu sendiri kan sekarang ini masa pandemi ini dilakukan apa-apa tuh di rumah atau secara online atau biasa kita sebut secara daring. Oh ya, kalau kegiatan tentu berbeda sekali ya, terutama saat pandemi seperti ini. Kalau dalam persekolahan, kalau saya mengajar, itu yang biasanya praktik di sekolahan, disuruh olahraga di sekolahan, ini cuma disuruh buat video, foto, dan sebagainya. Jadi kurang aktif. Bahkan siswa tersebut pun
kurang antusias, kadang disuruh mengumpulkan tugas hari ini, tapi tidak sesuai deadline, harus dikejar dulu. Dan berbeda juga dengan ketika saya olahraga di lapangan. Biasanya kami olahraga di lapangan bisa bareng-bareng, sama-sama secara berkumpul dan dengan variasi-variasi olahraga yang biasa kami lakukan. Tapi dengan adanya pandemi ini, kami harus jaga jarak. Jadi ya berbeda sekali ya. Untuk olahraga harus jaga jarak, harus pakai masker. Padahal harusnya kalau kita olahraga, kita tidak memerlukan masker. Apalagi misal nih contoh bersepeda, kita menggunakan masker saat tanjakan, kita terengah-engah, yang ada nanti malah pingsan. Seperti itu. Tapi di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat Mas Haikal sendiri ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan selama sehari-hari. Nah, yang bikin saya penasaran nih Mas, masuk ke dalam tentang olahraga nih, di sela-sela kegiatan Mas Haikal sendiri nih masih nggak sih sempat Mas Haikal ini untuk melakukan olahraga di rumah gitu? Oke, terima kasih. Alhamdulillah masih. Kalau untuk melakukan olahraga di rumah itu tidak ada perbedaan ya kalau hanya di rumah, tidak ada hambatan. Karena di rumah kita social distancing sama siapa? Jadi kan kita bisa lakukan sendiri. Jadi yang saya lakukan di rumah itu ada 3 ya. Yang pertama kardio, kemudian yang kedua itu workout, yang ketiga ada resistance training. Jadi kalau kardio itu nanti jenisnya kayak kita jogging. Kalau aku nggak bisa jogging di luar ya aku jogging di rumah. Misal contohnya saya lari di tempat, kemudian pelan dulu, kemudian nanti cepat, kemudian kakinya agak diangkat tinggi, kemudian pelan lagi selama 1 menit. Dan itu nanti saya ulangi lagi. Itu kalau kardio. Bisa juga dengan senam. Nah, nanti buat cewek-cewek bisa nih di rumah, nanti senam, lihat aja di YouTube. Itu banyak sekali variasi senam. Ada senam irama, senam aerobik, kemudian zumba, dan juga ada senam yoga. Nah, itu nanti kalian bisa lihat di YouTube. Kemudian workout. Workout yang biasa saya lakukan di rumah itu seperti push up, kemudian pull up, kemudian leg raise, plank, sit up, dan sebagainya. Kemudian resistance training. Kalau resistance training itu menggunakan beban luar. Kalau workout itu kan beban sendiri, jadi pakai tubuh kita sendiri. Tapi kalau resistance training itu menggunakan beban luar. Jadi contohnya kalau di gym itu kan ada dumbbell, ada barbell. Nah, kalau di rumah kita ganti dengan misalnya ini botol. Botol diisi dengan air atau diisi dengan pasir. Nah, kemudian kalau ada orang yang ingin mengecilkan bagian lengan, cukup dengan botol itu diluruskan ke kanan dan ke kiri dua-duanya. Ditahan selama 1 menit. Itu sudah cukup. Kemudian turun, naik lagi selama 1 menit. Variasinya bisa juga dengan ke depan, ke atas, seperti itu. Kemudian kalau sudah nanti bisa dengan cara dinamis. Nah, dinamis seperti angkat, turun, seperti itu. Jadi untuk kegiatan saya olahraga di rumah, tidak ada perbedaan. Saya tetap bisa melakukannya. Wah, menarik sekali ya Baik, Mas Haikal. boleh tahu nggak sih Mas, olahraga apa yang olahraga apa nih yang biasa Mas Haikal lakukan pada masa normal kemarin? Karena kan pasti ada perbedaan kan antara masa pandemi dengan masa normal kemarin. Oke, terima kasih Mas Sultan. Yang sering lakukan selain yang tadi saya sebutkan seperti push up, plank, dan sebagainya, saya mencoba untuk keluar ke lapangan. Apakah saya bisa untuk keluar ke lapangan, olahraga di luar? Saya mencoba untuk mengajak teman-teman saya. Ya awalnya juga masih ragu, apakah boleh ini olahraga di luar? Akhirnya coba ke Paseban. Kalau Mas Sultan sama Mbak Nurul tahu ya Paseban, itu alun-alunnya Bantul. Nah di sana saya melakukan jogging. Jadi sama teman-teman jogging. Kemudian setelah jogging kami berhenti dan tetap dengan jaga jarak karena ya di sana juga banyak sekali yang memantau, jadi tetap jaga jarak. Kemudian kami lakukan workout bersama-sama, tapi tetap dengan protokol kesehatan itu tadi. Kemudian saya juga sempat melakukan fitness di gym Bantul di Virenka. Namun di sana juga tetap dengan protokol kesehatan, jadi tidak ada hambatan bagi kami yang tetap ingin meningkatkan massa otot di gym. Karena beda ya untuk latihan meningkatkan massa otot itu kalau cuma kardio sama workout saja itu kurang. Jadi perlu resistance training atau istilahnya dengan beban luar di gym.
Jadi seperti itu Mas Sultan, saya masih bisa melakukan aktivitas yang biasa saya lakukan. Wah, menarik sekali ya Mas Haikal. Itu juga bisa menjadi tips untuk teman-teman nih yang ada di rumah dalam masa pandemi ini gitu. Terus menurut Mas Haikal sendiri nih, kenapa sih di masa pandemi ini kita harus tetap berolahraga? Dan menurut Mas Haikal, selain yang Mas Haikal sebutin tadi tuh olahraga apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah pada masa pandemi ini? Oke, terima kasih Mbak Lura. Jadi kita penting sekali ya untuk melakukan olahraga apalagi di masa pandemi ini. Karena apa? Karena ketika kita melakukan olahraga, sistem imun pada tubuh kita atau daya tahan atau kekebalan tubuh kita itu akan meningkat. Ketika imun kita meningkat, pasti akan terhindar dari penyakit atau virus-virus lainnya, apalagi virus corona. Dan juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh untuk meningkatkan daya tubuh itu mencerna makanan dengan baik. Dan juga selain kita olahraga, perlu juga kita melihat pola hidup sehat yang lainnya. Selain olahraga itu juga ada pola makan dan juga pola istirahat yang cukup. Jadi untuk pola makan ya kalau bisa hindari junk food. Makanan cepat saji itu dihindari. Kemudian hindari juga, ya bukan dihindari, tapi dikurangin manis-manisan. Manis-manisan itu dikurangi karena ketika kita makan yang manis, pasti kadar insulin kita itu akan naik. Nah, insulin itu yang membuat kita ingin makan lagi. Jadi misalnya habis makan manis, kok ingin makan lagi. Nah, itu yang diakibatkan dari manis-manisan. Kadar insulinnya naik, akhirnya pengen makan lagi, akhirnya nanti gendut atau gemuk. Seperti itu. Kemudian atur juga pola makan seperti protein. Kita butuh asupan protein, vitamin, dan sebagainya. Protein bisa didapatkan dengan daging dan sayuran, karena ada protein hewani dan protein nabati. Kalau hewani dari ayam, misalnya ayam, dada ayam itu paling bagus. Ayam, kemudian telur. Kalau yang untuk meningkatkan massa otot itu yang bagus telurnya telur putih, putihannya itu. Kemudian Telur ya. tempe, tahu, terus kemudian juga daging merah itu juga perlu. Sayur-sayuran, buah-buahan itu harus diimbangi semuanya. Kemudian pola istirahat yang cukup. Jadi kita juga harus memikirkan istirahat. Tidak hanya olahraga, dan olahraga terus. Karena emang olahraga itu bisa meningkatkan imun. Tapi kalau olahraganya itu melewati batas atau berlebihan atau yang disebut dengan istilah overtraining, itu juga kita nanti akan kelelahan, akhirnya imunnya turun, dan kita juga bisa terserang penyakit. Nah, jadi olahraga itu juga harus diatur ya. Jangan terlalu capek, terlalu lelah, akhirnya imunnya turun, malah bukannya sehat, malah nanti jadi sakit. Kemudian untuk contoh-contoh selain yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ada banyak sekali. Bisa mungkin karena di masa kekinian, bisa juga kalian download aplikasi, yaitu di Play Store itu banyak sekali untuk workout atau sebagainya. Cuman untuk anjuran yang baik untuk kita, apalagi pemula ya, kalau bisa itu malah jogging aja. Jadi jogging kalau tidak bisa sampai ke lapangan ya cukup di lingkungan sekitar rumah aja. Jogging selama 30 menit. Jadi selain jogging juga bisa latihan senam atau kardio lainnya. Selama 30 menit dalam satu hari. Kemudian dalam satu minggu kalau bisa 3-5 kali. Seharinya 30 menit, seminggunya 3-5 kali. Itu Mbak Nurul, Mas Sultan. Ya berarti olahraganya harus seimbang gitu ya Mas ya. Berarti dan tidak boleh berlebihan juga ya, itu karena nggak baik buat tubuh. Ya, benar sekali Mas Sultan. Ini aku mau nanya nih Mas, sedikit berbobot nih ya. Oke, boleh. Aku mau tanya pandangan Mas mengenai ini olahraga seperti bola basket, bulu tangkis, karate dan lain-lain itu kan mengalami perubahan dengan buat kebijakan baru. Contohnya yaitu menunda event olahraga tersebut ataupun masih ada saja kan yang event yang berjalan tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan serta tidak diperbolehkannya supporter untuk turun langsung mendukung klub kebanggaannya tersebut. Yang aku tanyain bagaimana pandangan Mas Haikal mengenai hal tersebut? Oke, terima kasih Mas Sultan. Menurut pandangan saya, kalau misalkan itu dilarang dengan alasan banyak supporter yang nekat, tetap datang, tetap tidak mematuhi protokol kesehatan, saya mendukung karena juga susah juga kalau mengatur supporter.
Tapi juga tidak dipungkiri sebenarnya kami para atlet sebenarnya ingin sekali event-event olahraga. Jadi sebenarnya saya mewakili teman-teman ingin ada event olahraga walaupun di masa pandemi ini. Jadi mungkin caranya dengan itu tadi, mematuhi protokol kesehatan. Jadi untuk sporternya kalau bisa jaga jarak atau malah tiadakan sekalian karena juga susah juga untuk mengatur supporter di lapangan. Nah, untuk atlet sendiri, atlet itu kan juga sudah terlatih, sudah terbentuk. Kemudian imun dan kekebalan tubuh atlet itu sudah kuat. Jadi untuk penyebaran virus itu juga pasti akan kecil. Jadi tidak masalah bagi saya kalau tetap ada event-event olahraga. Karena ya jujur sih kami para atlet menantikan event-event itu, Mas. Udah lama sekali soalnya. Tapi buat Semoga atlet mungkin di sebelum berlaga tuh pasti di ini dulu kan Mas ya, di tes apa misalkan tes swab gitu ya. Yang enggak sih? Iya benar. Itu memang iya bagi atlet-atletnya. Tapi kalau supporter kan apalagi sepak bola kan nggak mungkin kayak gitu kan. Iya. Semoga aja ya Mas ya bisa tahun ini tuh bisa banyak event-event olahraga yang terselenggara di Indonesia ini. Nah, terakhir nih Mas, sebelum kita menutup podcast Bibis ini, mungkin dari Mas Haika sendiri bisa memberikan closing statement serta motivasi nih buat teman-teman sekalian yang ada di rumah yang lagi daring secara online itu gimana sih tips atau motivasi untuk berolahraga di masa pandemi ini? Oke, terima kasih Mbak Nurul. Jadi olahraga itu mampu meningkatkan kebugaran jasmani. Ketika kebugaran jasmani kita baik, pasti kita tidak akan kelelahan melakukan aktivitas sehari-hari. Dan kita juga dengan olahraga bisa meningkatkan sistem imun untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhindar dari virus penyakit, terutama virus corona. Nah, jadi selama kita masih mampu untuk melakukan olahraga, lakukanlah. Karena daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah virus itu sendiri. Terima kasih. Saya Haikal Nindya Bayu-Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, itu dia tuh pesan untuk teman-teman sekalian. Jadi harus tetap berolahraga walaupun di masa pandemi ini. Jangan sampai karena masa pandemi ini yang apa-apa dilakukan di rumah tuh jadi buat teman-teman malas untuk berolahraga, apalagi malas untuk bergerak tuh nggak baik, teman-teman. Benar banget tuh. Jadi olahraga di masa pandemi itu memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Nah, dari tadi udah banyak nih pembahasan, terus udah banyak juga wawasan-wawasan yang diberikan kepada teman-teman. Terima kasih kepada Mas Haikal telah meluangkan waktu untuk mengikuti podcast Bibis pertama ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan share podcast ini. Dan nantikan episode-episode Bibis berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haikal udah mau keluar ya? Udah, Kak. Bentar.